Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis melalui jalur MOOCs Universitas Indonesia. Kami sangat senang dengan kedatangan Anda sekalian dan dengan sukacita akan mendampingi pembelajaran Anda sekalian sepanjang perkuliahan ini. Perkenalkan kami. Saya Dewi Ratnasyari. Dan saya Pribadi Setianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Izinkan kami menjelaskan perkuliahan ini. Baik, mari kita mulai. Pertama, mata kuliah ini senilai dengan 3 SKS. Alokasi waktu 1 SKS sebanyak 170 menit ke dalam 50 menit tatap muka dan 60 menit tugas terstruktur, serta 60 menit latihan. Ketika diterapkan ke dalam skema MOOCs, tentu saja akan berubah terpulang pada inisiatif pembelajarnya. Kedua, periode perkuliahan ditetapkan sebanyak 14 sesi, yang merupakan topik atau subtopik berupa rangkaian yang pada umumnya dimulai dari pemicu sampai dengan kesimpulan pembelajaran. Amat sangat dianjurkan peserta untuk mengikuti urut-urutan kegiatan pada setiap sesi untuk mendapat hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan sifat perkuliahan pada MOOCs, strategi perkuliahan adalah dilakukan secara daring dan bersifat asinkronus menggunakan platform pembelajaran atau Learning Management System yang digunakan di Universitas Indonesia yang dikenal dengan nama IDOLS, yaitu Integrated Distance Online E-Learning System. Namun demikian, untuk meningkatkan pemahaman peserta akan dilakukan sesi perkuliahan sinkronus sebanyak 4 kali, yaitu pada penghujung sesi ketiga, ke-7, ke-10, dan sesi ke-12. Kegiatannya dilakukan pada hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat menggunakan platform Zoom. Selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran ini tentu saja akan sangat student-centered dengan inisiatif peserta menjadi kunci keberhasilan studi. Peserta akan aktif mencari untuk pengetahuannya sendiri, khususnya dari bahan yang telah disediakan berupa video, handout, materi kuis formatif, dan rujukan buku teks mata kuliah ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan buku rancangan pembelajaran. Ya, buku rancangan pembelajaran atau BRP. Pertama adalah bahwa BRP merupakan garis besar materi dan proses perkuliahan yang disediakan pada posisi sangat awal di IDOLS. Silakan Anda baca dengan cermat hingga tuntas kandungan BRP mata kuliah ini sebelum meneruskan menyimak presentasi ini. Ya, sempatkan membacanya terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman presentasi ini. Buatlah catatan singkat isi kandungannya untuk dikonfirmasi ketika menyimak presentasi ini. Dapat dikatakan bahwa BRP merupakan peta jalan dari perkuliahan ini, mulai dari deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, beserta subcapaiannya dengan materi per sesi perkuliahan, bahan bacaan rujukan utama, indikator pencapaian sub CPMK, dan evaluasi pembelajaran. Indikator pencapaian sub CPMK merupakan pedoman dosen dan mahasiswa dalam menilai hasil yang sudah dicapai untuk setiap sub CPMK. Sebagian kandungan BRP per sesi akan disajikan di IDOLS pada setiap sesi untuk memudahkan Anda memahami apa saja cakupan topik dan subtopik serta indikator pencapaiannya pada setiap mengawali proses per pekan. Mari kita lanjutkan. Penjelasan berikut ini adalah tentang tugas dan penilaian. Ada 3 bentuk penugasan. Yang pertama adalah tes formatif sebanyak 13 kali untuk sepanjang periode perkuliahan yang dilaksanakan setiap sesi kecuali sesi 13 yang tes formatifnya digabung dengan sesi ke-14. Sifat tes formatif tidak menjadi dasar kelulusan dan dimaksudkan untuk menguji pemahaman pendahuluan berdasarkan hasil menyaksikan video pembelajaran dan bacaan atas
buku teks serta handout yang tersedia. Tes ini dianjurkan untuk dilakukan setelah peserta menyaksikan seluruh rangkaian video pembelajaran. Tes ini boleh dilakukan lebih dari sekali untuk menambah pemahaman topik. Cara mengerjakannya adalah dengan menjawab pertanyaan benar salah atau pertanyaan dengan pilihan majemuk di IDOS. Pada tes formatif yang bersifat benar salah, Anda diberi umpan balik khusus untuk bila jawabannya adalah salah. Sedangkan pada tes formatif pilihan majemuk, Anda mendapat umpan balik berupa penjelasan pada jawaban yang benar. Umpan-umpan balik tersebut dimaksudkan untuk menambah pengetahuan atau pemahaman Anda tentang topik atau subtopiknya. Kemudian ada tes sumatif yang nilainya merupakan dasar dalam penetapan kelulusan. Tes ini akan dilakukan sebanyak 7 kali dengan bobot bagi penilaian kelulusan yang berbeda-beda sesuai yang dinyatakan pada BRP. Pelaksanaan tes ditempatkan di IDOS setelah peserta menyelesaikan tes formatif dan dijadwalkan untuk sesi ketiga, keempat, keenam, ketujuh, ke-10, ke-12, dan ke-14. Materi yang digunakan adalah untuk bahan yang sudah dipelajari sampai dengan sesi diselenggarakannya tes dan belum pernah digunakan sebelumnya. Maksudnya, tes sumatif pertama pada sesi ketiga berarti bahannya dimulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 3. Kemudian, tes sumatif sesi 4 berarti bahannya hanya mencakupi materi pada sesi keempat. Dan tes sumatif pada sesi 6 menggunakan bahan dari materi sesi 5 dan sesi 6, dan seterusnya. Adanya perbedaan cakupan topik yang dites sumatifkan menjelaskan bobot nilainya yang berbeda-beda dalam penilaian akhir sebagaimana ditunjukkan di dalam BRP. Cara mengerjakannya adalah dengan menjawab pertanyaan pilihan majemuk di IDOS. Kemudian ada penugasan ketiga, yaitu mahasiswa membuat kesimpulan tentang pembelajaran untuk per pekan. Mahasiswa menyusun pemahaman dirinya tentang sesi yang dipelajarinya. Boleh ditulis tangan agar memudahkan penulisan formula. Jumlah halamannya tidak dibatasi, namun tulisan tangan pada kertas berukuran A5 sebanyak 3-5 halaman semestinya sangat memadai. Kegunaannya adalah sebagai bahan refleksi diri atas pemahaman tentang topik yang sudah dipelajari pada sesi tersebut. Tugas diunggah di IDOS sesuai tempat yang disediakan untuk setiap sesi. Mari kita masuki halaman yang terakhir. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan Anda ikuti sepenuhnya berupa modul-modul per sesi yang merupakan langkah perinci untuk diikuti. Tuntunan aktivitas yang akan dilakukan bersifat sangat berurutan. Sebaiknya Anda ikuti prosesnya, baik pada setiap sesi maupun dari sesi ke sesi, karena topik pada sesi berikutnya hampir selalu memerlukan pemahaman topik sebelumnya. Setiap sesi, aktivitas akan dimulai dengan pemicu yang berupa tayangan video atau naskah yang diikuti oleh sejumlah pertanyaan berdasarkan video atau naskahnya. Jawaban Anda tidak dinilai, melainkan untuk Anda simpan sebagai pemahaman awal dan menggugah antusiasme Anda untuk mempelajari topiknya. Dan aktivitas diakhiri dengan penyusunan kesimpulan pembelajaran untuk setiap sesi oleh peserta. Sebelum mengakhiri, perlu disampaikan bahwa pada setiap sesi disediakan forum pengumuman dan forum bertanya untuk sarana kita berkomunikasi. Forum pengumuman kami gunakan untuk berbagai informasi dan kebijakan yang ingin kami komunikasikan kepada peserta. Sedangkan forum pertanyaan untuk digunakan peserta dalam berkonsultasi atas suatu kebingungan tentang materi atau mekanisme dalam perkuliahan ini.
Dengan demikian, Anda kami harapkan untuk selalu memeriksa isinya agar selalu mendapat informasi yang mutakhir. Baik, kita akan memasuki ke lembar penutup. Ya, demikianlah perkenalan kita tentang mata kuliah dan pembelajaran statistika ekonomi dan bisnis di MUKS Universitas Indonesia. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para asisten kami yang telah membantu pembuatan materi ini, Saudari Fitri Nurjanah, Sarjana Ekonomi, dan Saudari Cut Aryuliska, Sarjana Ekonomi. Sampai berjumpa di video pembelajaran pertama, yaitu pendahuluan statistika ekonomi dan bisnis.